Sejak pertama kali ditemukannya kandungan gunung biji besi di Papua, maka pemerintah Indonesia dengan Freeport-McMoRan bekerja sama untuk mengeksplorasi gunung biji besi tersebut. Sebagai negara dengan kelemahan ekonomi dan teknologi, sudah barang tentu melibatkan Freeport-McMoRan dalam kerjasama eksplorasi dianggap sebagai pilihan yang paling rasional. Namun, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori rational choice, tampak dengan jelas karena kalkulasi yang kurang tepat dalam setiap kontrak karya yang ada, serta karena adanya kepentingan pihak-pihak lain yang ingin diuntungkan dari kerjasama ini. Maka, dalam setiap periode kekuasaan yang ada, pemerintah belum mampu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Selamat datang di Ruang Intens. Namun sebelum lanjut, untuk mendukung kami agar terus berkembang, tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan info dan sejarah menarik yang ada di dunia ini. Jangan lupa tinggalkan komentarmu ya. Pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo menyatakan jika holding Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tambang PT Inalum telah mencapai kesepakatan dengan Freeport-McMoRan soal akuisisi saham 51% saham PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan pertambangan di Indonesia yang telah beroperasi di Indonesia sejak 1967 dan dapat dianggap telah melakukan eksploitasi terhadap Indonesia, baik dalam hal sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pendapatan yang didapat oleh Freeport di Indonesia sudah dianggap sebagai yang terbesar dibandingkan dengan tambang Freeport di negara lain. Pada tahun 2016, pendapatan Freeport tercatat sebesar 3,29 miliar US dollar atau setara dengan 44 triliun rupiah dan juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dengan adanya kesepakatan ini, maka Indonesia akan menguasai 51% saham Freeport yang sudah lama beroperasi di Papua, yang pada sebelumnya Indonesia hanya memiliki 9,36% saham perusahaan asal Amerika Serikat. Kerjasama Freeport yang bermarkas di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat dengan pemerintahan Soeharto yang ditandatangani tahun 1967 lalu ditafsirkan sebagai hal yang tidak terlalu jelas dan lebih merupakan agenda politik luar negeri Amerika Serikat. PT Freeport Indonesia memiliki perkembangan yang sangat cemerlang. PT FI telah berinvestasi sebesar 7,7 miliar US dollar dalam infrastruktur Indonesia. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa konsep liberalis memandang bahwa suatu perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara karena pasar yang mendominasi dalam perekonomian. Adanya kerjasama antara PT FI dengan Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antar negara dilakukan untuk sama-sama memperoleh keuntungan. Salah satu raksasa bisnis Amerika di Indonesia adalah Freeport-McMoRan Copper and Gold melalui PT Freeport Indonesia. Perusahaan emas kelas dunia asal Amerika itu menjadi salah satu penambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia. Freeport beroperasi di daerah dataran tinggi di Mimika. Kompleks tambang di Gersburg itu merupakan salah satu penghasil tunggal tembaga dan emas terbesar di dunia. Wilayah ini juga mengandung cadangan tembaga dan emas terbesar di dunia. Freeport menghasilkan 86 ton emas. Berdasarkan data Freeport-McMoRan per akhir 2009, Freeport Indonesia merupakan penyumbang pendapatan terbesar bagi induk perusahaan tambang emas yang berpusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat itu. Freeport Indonesia membukukan pendapatan 5,9 miliar US dollar, jauh melampaui perusahaan Freeport yang beroperasi di Amerika Utara dengan pendapatan 4,8 miliar US dollar. Di atas ketinggian sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut, Gunung Biji Gersburg ibarat kawah raksasa. Setelah dikeruk sejak 1988, gunung itu menganga dengan lubang besar berdiameter 4 km dan kedalaman 1 km. Gersburg merupakan penemuan permata paling besar dan berkilau dalam mahkota Freeport. Gersburg tidak hanya memukau sebagai mahkota Freeport, temuan cadangan emas di sana juga menyilaukan masyarakat dunia.
tambang emas terbesar di dunia itu memiliki cadangan 29,8 juta troy ounce biji emas. Selain menyimpan emas, Grasberg terkenal dengan cadangan tembaga paling banyak ketiga di dunia. Penemuan itu membuat Amerika Serikat memihak Indonesia dalam sengketa Irian Barat, kini Papua. Amerika mendorong Belanda untuk melepaskan Papua. Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Luns mengatakan Amerika memaksa Belanda keluar dari Papua setelah menolak kerjasama penambangan sumber emas dan tembaga. Akan tetapi, setelah berhasil mendepak Belanda dari Papua, Amerika juga tidak berhasil masuk lantaran kebijakan ekonomi Soekarno. Oleh karena itu, Direktur CIA Alan Dulles berusaha menggulingkan Soekarno. Sejak lama, Dulles mengetahui kekayaan alam di Indonesia. Ketertarikannya terhadap Indonesia dimulai pada 1928 ketika dia bekerja sebagai pengacara muda yang memenangkan kasus hukum melawan Henry de Terding dari Royal Dutch Petroleum Company yang berniat membangun industri minyak di Indonesia. Dari sini, dia memiliki akses untuk mengetahui tentang tambang di Hindia Belanda. Selain itu, Dulles menganggap pemerintahan Soekarno berbahaya dan cenderung mendukung komunisme. Sebaliknya, Presiden John F. Kennedy melihat Soekarno sebagai seorang nasionalis. Kennedy memberhentikan Dulles sebagai direktur CIA pada 1961 karena CIA beroperasi di Indonesia selama 6 tahun, diantaranya mendukung PRRI atau Permesta. Pada 22 November 1963, Kennedy dibunuh dalam kunjungan ke Dallas, Texas. Presiden Lyndon Johnson memasukkan Dulles sebagai anggota Komisi Warren yang menyelidiki kematian Kennedy. Dulles menyimpulkan pelaku pembunuhan Kennedy adalah Lee Harvey Oswald. Banyak dugaan Dulles-lah kemungkinan dalang pembunuhan Kennedy. Sebab Kennedy percaya Soekarno bukan seorang komunis dan berusaha menjadi mediator konfrontasi Indonesia-Malaysia. Kennedy dibunuh tahun 1963 agar tidak jadi datang ke Jakarta pada awal 1964. Karena Kennedy ingin menengahi masalah agar kedua belah pihak tidak kehilangan muka, ujar sejarawan Asfi Warman Adam. Bila Kennedy jadi ke Jakarta dan menjalin kerjasama dengan Soekarno, rencana Dulles menjatuhkan Soekarno bisa gagal dan posisinya akan lebih kuat. Ketika politik Indonesia memanas dan perubahan haluan menjadi pro-barat di masa Soeharto, Freeport berhasil masuk. Usaha Freeport mendapatkan izin Soekarno sebelum 1965 tidak mulus. Beruntunglah Freeport karena Soekarno melemah pada 1966 dan jatuh pada 1967. Letnan Jenderal Soeharto kemudian menggantikan Soekarno. Sebelum Jenderal Soeharto berkuasa, sebelum menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia, telah keluar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal. Undang-undang itu rupanya telah disahkan sejak 10 Januari 1967. Selama kepemimpinan Soekarno di Orde Lama, belum pernah mengizinkan satupun perusahaan asing berinvestasi di Indonesia. Namun ketika berganti pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Freeport menjadi perusahaan asing pertama di Indonesia. Freeport merupakan perusahaan penanaman modal asing atau PMA pertama kali di tanah air. Kala itu, tampuk kepemimpinan Orde Baru masih seumur jagung. Perekonomian Indonesia sangat mengkhawatirkan. Terjadinya inflasi hingga mencapai 600 hingga 700%, serta diperparah dengan adanya peristiwa G30S dan huru-hara di sejumlah daerah membuat kondisi perekonomian Indonesia semakin tidak stabil. Guna mengatasi inflasi dan melakukan stabilitas ekonomi, Presiden Soeharto bergerak cepat dengan cara membuka keran investasi penanaman modal asing. Salah satunya adalah Freeport. Melalui Departemen Pertambangan Indonesia, Freeport menandatangani kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat. Freeport Indonesia pun ibarat gula yang dikerubungi semut. Para semut itu tak lain para pejabat pusat yang menginginkan bagian. Setelah 30 tahun kontrak karya yang dulu direstui Presiden, kontrak Freeport terus diperpanjang di Papua sampai dengan saat ini.